dia ada bahas problem akut negara plus 26 ini, ya kan? Pembiaran. Beliau ada bahas soal pembiaran. Pembiaran atas apa? Bangunan liar yang berdiri di bantaran sungai, yang berdiri di daerah non bantaran sungai tapi yang tidak berizin, ya kan? Bisa berdiri tanpa yang memberikan izin. Ya, gue mau nambahin dikit sih pertanyaan nih. Mungkin nggak sih itu bangunan bisa berdiri karena ada permainan di lapangan, yang ada ngasih-ngasih apa gitu, jadi itu bangunan berdiri. Jadi selain bangunan liar, preman-preman juga dibiarkan ada dan berkeliaran selama ini. Bertahun-tahun dari dulu, dari zaman pemerintahan sebelumnya. Ya bahkan sekarang ini berkodok ormas. Lalu ada juga nih perusahaan asing mau invest gede-gedean di negara plus 26 ini. Dihalangin sama preman-preman ini. Ya kan, jadi sampai mereka kesulitan dan ngadu ke pemerintah. Lalu anak-anak sekolah sekarang rata-rata dibiarkan melakukan tawuran, ya kan, melakukan kekerasan, bolos sekolah, main game, mabuk-mabukan, konsumsi obat-obatan, itu sudah dibiarkan berlarut-larut sejak lama. Dan itu menjadi masalah buat negara plus 26 ini. Nah, terus Bapak yang ada keluarin kalimat nih, baru ribut setelah ada peristiwa. Nah ini nih, cerminan negatif negara plus 26 dari dulu, ya di segala macam bidang dan sektor, pekerjaan maupun pribadi. Gue kasih contoh, pekerjaan, gue kan di konstruksi nih, gue ngadepin tukang-tukang gue dari dulu nih, gue suruh kerja itu pakai alat safety, helm, rompi, semua sepatu pengaman. Ada aja nggak mau pakai, dan alhasil entah kalau terjadi kenapa-napa kecelakaan kerja, ya kan, akhirnya merepotkan semua orang, ya kan, dan juga dia nggak bisa cari nafkah buat keluarganya. Kita ini lapar. Dan makan waktu lama buat penyembuhan loh, ya kan. Jadi mereka tuh nggak pikir panjang, ya kan. Lalu misalnya dicontoh soal pribadi, banyak orang-orang tidak mau menjaga kesehatan dengan baik, ya dong. Mereka cenderung hidup dengan diobati baru mikir. Sakit pinggang. Terus halo guys, ketemu dengan gua lagi, Korey, di channel Coba Lu Pikir. Apa nih yang mau gua bahas kali ini? Ya, gue setuju banget sama KDM nih, tokoh pemimpin panutan di sebuah daerah yang lagi viral karena gebrakan-gebrakannya. Teman-teman sebelumnya tolong like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar gue tetap semangat posting konten-konten selanjutnya. Dia ada bahas problem akut negara plus 26 ini, ya kan? Pembiaran. Beliau ada bahas soal pembiaran. Pembiaran atas apa? Bangunan liar yang berdiri di bantaran sungai, yang berdiri di daerah non bantaran sungai tapi yang tidak berizin, ya kan? Bisa berdiri tanpa yang memberikan izin. Itu seluruhnya, itu kan akibat kelalaian kita sebagai penyelenggara negara. Apa sih kelalaiannya? Kelalaiannya adalah tidak ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara terhadap berbagai aktivitas ilegal yang dilakukan di lingkungannya masing-masing. Jadi ada yang bangun bangunan liar di bantaran sungai, ada yang bikin bangunan liar di daerah marka jalan, bangunan liar di trotoar, ada yang bikin bangunan liar di tanah milik orang lain, ada yang bikin bangunan liar di tanah negara, dibiarkan. Nah, seluruh pembiaran ini berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Sehingga ketika yang memiliki tanahnya datang, negara membutuhkan, terjadi banjir, terjadi wilayah-wilayah yang sangat kumuh,
Ya, gue mau nambahin dikit sih pertanyaan nih. Mungkin nggak sih itu bangunan bisa berdiri karena ada permainan di lapangan yang ada ngasih-ngasih apa gitu, jadi itu bangunan berdiri. Karena belum dibahas nih sama Bapak Aing gue nih. Lalu preman-preman, pembiaran preman. Ya, jadi selain bangunan liar, preman-preman juga dibiarkan ada dan berkeliaran selama ini. Bertahun-tahun dari dulu, dari zaman pemerintahan sebelumnya. Ya bahkan sekarang ini berkodok ormas. Dan bahkan sekarang ini makin provokatif dan makin membuat onar dan rusuh, ya kan? Lalu kemarin di berita tuh gue lihat ada yang sampai berbuat anarkis, melawan aparat, bakar mobil aparat, sama megang pistol. Ya kan? Lalu ada juga nih perusahaan asing mau invest gede-gedean di negara plus 26 ini, dihalangin sama preman-preman ini, ya kan? Jadi sampai mereka kesulitan dan ngadu ke pemerintah. Ya, dan mudah-mudahan ada penanganannya segera lah, udah ditangani pemerintah ya. Berikutnya, penggunaan dana yang tidak perlu, pemborosan. Ya kan, contoh yang kasus kemarin, sekolahan, adain wisuda, adain study tour. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjelaskan orang tua merasa tidak tenang jika sekolah mengadakan kegiatan dengan biaya besar. Anak-anak yang tidak bisa ikut pun dinilai bisa merasa terpinggirkan. Untuk padahal orang tuanya belum tentu semua mampu, ya kan? Kalau yang mampu sih nggak apa-apa, kalau nggak mampu suruh bayar study tour, wisuda, ya kemahalannya menyusahkan orang tuanya, ya kan? Lalu anak-anak sekolah sekarang rata-rata dibiarkan melakukan tawuran, ya kan? Melakukan kekerasan, bolos sekolah, main game, mabuk-mabukan, konsumsi obat-obatan, itu sudah dibiarkan berlarut-larut sejak lama, dan itu menjadi masalah buat negara plus 26 ini. Pembiaran tersebut menjadi budaya negatif dan kebiasaan negatif warga plus 26 yang telah berlangsung lama dan menjadi darah daging. Maka kita harus dukung Bapak Aing kita ini dengan gebrakan-gebrakan barunya. Yang contohnya bangunan liar, dia gusur, walaupun belum semua ya. Kali Sepak, Desa Sri Mukti dan Srijaya, Tambun Utara, Bekasi. Ia didampingi Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang terjun ke lokasi pada Jumat 14 Maret 2025 sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemarin ada di bantaran sungai daerah wisata yang izinnya nggak jelas, digusur. Ini kan daerah Kemiringan yang sangat ya, terus kemudian catchment area di bawahnya ada sungai. Sungai itu mengalir ke kampung itu. Jadi ya banjir di kampung di bawah penyebabnya dari itu. Premanisme, dia sudah membentuk Satgas Anti Preman. Mungkin hari besok kami akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas Anti Premanisme. Yang itu nanti terkoneksi sampai tingkat kecamatan. Kami akan melengkapi berbagai fasilitasnya. Itu mobile dengan target dalam tahun ini Jawa Barat terbebas dari premanisme. Lalu pemborosan dana. Jadi sekolah-sekolah sudah dilarang untuk mengadakan wisuda-wisuda ataupun study tour. Karena apa? Menyusahkan orang tuanya. Orang tuanya sampai ada yang pinjol loh, ngambil pinjol buat biayain anak ke wisuda dan study tour. Lalu anak-anak sekolah yang bermasalah ini nih, yang tawuran dan membuat kekerasan. Bapak Aing udah membuat gebrakan baru, mereka dikirim ke barak militer. Siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya. Mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Ya kan, itu bagus loh. Karena apa? Contoh negara-negara maju, Singapura, Taiwan, Korea dan lain-lain itu menerapkan wajib militer pada semua anak muda yang baru lulus SMA untuk ikuti militer 1-2 tahun. Dan buktinya mereka menjadi negara maju, ya kan? Karena mental terdidik, terlatih dengan baik, sehingga akan dibawa sampai ke jenjang keluarga dan karir mereka dengan baik. Itu adalah basic dan akar yang positif buat mereka, buat bekal mereka di masa depan. Pokoknya maju terus Bapak Aing. Gua dukung gebrakannya yang luar biasa itu. Abaikan suara miring dan kritik-kritik. Contoh kemarin ada kritik dari kepala daerah sebuah wilayah ya. Dia bilang harusnya nggak perlu bikin gebrakan seperti beliau. Cukup ikuti peraturan yang sudah ada, undang-undang yang ada. Gua nggak nangkep nih. Dia bilang kalau yang di bawah umur itu kembalikan kepada orang tua dan sekolahnya. Kalau yang sudah cukup umur, ikuti undang-undang yang sudah berlaku. Artinya pidana, mungkin penjara dong disekolahin. Cuman pertanyaan gue, kalau yang di bawah umur dibalikin ke orang tuanya atau sekolahnya, loh ini orang tua dan sekolah sudah menyatakan tidak sanggup. Dan lalu kalau yang sudah cukup umur, kalau gue sih lulusan SMA kelas 3, SMA 3, kelas 12 itu kan baru umur 17 sih. Sedangkan kalau nggak salah menurut peraturan undang-undang yang bisa dipidana dan dianggap dewasa itu kan di atas umur 17. Jadi nggak ketemu tuh ya. Dan gue garis bawah ini, intinya adalah orang tua
dan sekolahnya sudah menyerah dan tidak sanggup. Itu poin. Ada kritik lagi dari KPAI nih. Dia bilang harusnya kirim militer ke barak militer itu solusi terakhir. Yang penting adalah pembinaan, pengarahan, pendisiplinan yang berbasis pada dari keluarga dan sekolah dulu. Ingin dengar komentar KPAI ya, apakah ini langkah tepat untuk alasannya supaya para siswa yang terlibat tawuran, geng motor ini jadi disiplin? Ya, pertama kan kita kan baru mendengar ya pernyataan tersebut dari Pak Gubernur Jawa Barat ya, anak-anak yang bermasalah atau anak yang memerlukan keperluan khusus dilakukan pembinaan melalui pendekatan militer gitu ya. Dan tentu kami ada memberi catatan pertama, memang anak-anak yang memerlukan keperluan khusus ini situasinya memang sudah di ujung ya, dan pengasuhan itu sudah orang tua sudah tidak mampu lagi gitu ya. Kemudian kita menemukan pada akhirnya situasi-situasi yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Apalagi industri candu yang sangat luar biasa hari ini ya, seperti narkoba, kemudian game online, rokok gitu ya. So the problem is real. Ini, kalau negara mau maju, dan negara maju, nggak terlalu pentingin hak asasi manusia bagi kriminal, bagi seseorang yang melakukan tindakan kriminal atau potensi untuk menjadi kriminal. Harus ditindak tegas. Pelajaran dikirim ke barak militer ini, bagaimana dengan hak asasi manusia yang menjadi korban kekerasan daripada tindakan si anak-anak yang nggak dibina ini. Harus dipikirin juga dong. Nggak cuma pelajar yang melakukan tindakan ini, kriminal ini. Korbannya juga harus dipikirkan, itu lebih penting. Kritik lagi dari Ketua Komisi 1 DPRD. Dia bilang KDM bukan raja, jangan lupa daratan. KDM bergerak sebagai leader sebuah wilayah. Dia menunjukkan contoh-contoh yang positif, melakukan gebrakan baru, dan beliau lebih suka teknis dan praktik di lapangan. Dan perbuatan nyata, nggak terlalu banyak teori dan administratif. Itu yang lagi beliau coba tunjukkan. Lalu, jangan star syndrome katanya. Beliau selalu update hasil kerja beliau di medsos, tujuannya buat pemberitaan ke publik, ke masyarakat. Untuk kasih laporan, di manajemen mah ibaratnya kasih hasil penilaian KPI kepada publik masyarakat, supaya masyarakat bisa menilai pemimpinnya bekerja apa enggak dan hasilnya bagaimana, ya kan? Itu bukan star syndrome, itu merupakan cara dia untuk publikasi hasil kerja melalui medsos dia yang viral tanpa menghambur-hamburkan anggaran dari pemerintah, kantong pemerintah terlalu besar. Jadi beliau sempat ngomong anggaran bisa di-cut dari 2 digit M ke single digit M, tapi efeknya penyebaran luasnya dan viral itu lebih berkali-kali lipat dibanding dia bayar media iklan oleh televisi. Nah, terus Bapak yang ada keluarin kalimat nih, baru ribut setelah ada peristiwa. Nah, ini nih cerminan negatif negara plus 26 dari dulu ya, di segala macam bidang dan sektor, pekerjaan maupun pribadi. Gua kasih contoh pekerjaan. Gua kan di konstruksi nih, gua ngadepin tukang-tukang gua dari dulu nih. Gua suruh pakai kerja itu pakai alat safety, helm, rompi, semua sepatu pengaman. Ada aja nggak mau pakai. Dan alhasil entah kalau terjadi kenapa-napa kecelakaan kerja, ya kan, akhirnya merepotkan semua orang, ya kan, dan juga dia nggak bisa cari nafkah buat keluarganya. Kita ini lapar. Dan makan waktu lama buat penyembuhan loh, ya kan. Jadi mereka tuh nggak pikir panjang, ya kan. Lalu misalnya di contoh soal pribadi, banyak orang-orang tidak mau menjaga kesehatan dengan baik, gitu. Mereka cenderung hidup dengan diobati baru mikir. Sakit pinggang. Terus di sektor lingkungan nih, ya lingkungan kita sehari-hari, banjir contohnya, ya kan. Masyarakatnya nggak mau menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, ya kan, menjaga kebersihan sungai, ya kan. Itu kan pencegahan. Jadi itu dilakukan sebelum terjadi banjir. Kalau kita itu bisa menjaga lingkungan bersih, pasti nggak akan banjir, ya kan. Kalau udah banjir baru pada heboh, pada rame, pada ribut, dan baru mikir bagaimana penanggulangannya, dan kebanyakan nyalain pemerintah juga. Padahal kan hal kayak gitu harus partisipasi semua kalangan. Nah, jadi kata-kata Bapaing itu artinya apa sih sebenarnya? Segala hal terjadi dulu, baru diberesin. Harusnya kan nggak boleh cegah dulu dong. Nah, gua rangkum nih ya dari kalimat pembiaran dan baru ribut setelah ada peristiwa dari Bapaing tersebut. Gua rangkum. Gua pernah belajar dari sistem manajemen mutu. Itu mengenal nama istilahnya tindakan korektif dan preventif. Mana yang lebih penting? Yang lebih penting adalah preventif. Artinya apa? Pencegahan lebih baik daripada perbaikan. Oke. Pencegahan sakit lebih baik daripada pengobatan. Itu poin yang lebih penting dalam kehidupan ini di segala macam sektor, perorangan, pribadi maupun pekerjaan. Oke? Di bidang pekerjaan atau manajemen, untuk pekerjaan itu supaya tidak salah, maka ada namanya dibuat tindak pencegahan dengan berupa pembuatan SOP
kerja, peraturan dan kebijakan, pemilihan atau seleksi sumber daya manusia yang tepat, dan pengaturannya. Dan juga ada pemantauan dan evaluasinya untuk memastikan bahwa tiap tahap-tahap pekerjaan dilakukan itu sudah sesuai dengan jalurnya, sehingga menghindari untuk terjadinya kesalahan dan tindakan perbaikan atau korektif. Oke? Oke guys, sekian dulu bahasan gua kali ini. Bagi kalian yang punya pendapat atau ingin berdiskusi, silakan tinggal di kolom komentar di bawah ini. Maju terus, Bapak Ing. Saya dukung gebrakannya, jangan pernah mundur. See you guys on the next video bersama Korey di channel Coba Lu Pikir. Cut. Action. Halo guys, ketemu dengan gua lagi, ya kan? Lalu, dan itu menjadi masalah buat negara plus 26 ini. Tapi itu adalah basic dan akar yang positif buat mereka, buat bekal mereka di masa depan.